Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nah, dalam pelajaran sepanjang pekan ini mau memberitahukan kepada kita cerita-cerita itu bisa jadi bertentangan dengan apa yang kita yakini. Nah, betul. Jadi sesuatu yang kita yakini sebelumnya sebagai kebenaran tentang cerita itu ternyata tidak seperti itu. Nah, itu yang saya dapatkan dalam pelajaran pekan ini. Amin. Sesuatu yang kita yakini belum tentu itu kebenaran berdasarkan yang sebenarnya. Karena memang tulisan ini kan dilihat oleh orang dengan berbagai macam latar belakang. Dan tadi seperti Pendeta Heski sudah bilang, orang-orang itu kan ada keyakinan sendiri. Jadi ketika dia melihat, dia sudah ada cara pandangnya sendiri, maka yang akan dia temukan adalah ini. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan terakhir, triwulan keempat tahun 2022, membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Seperti biasa, saya menawarkan kepada sahabat-sahabat semua yang ada di rumah yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun tidak memiliki bahan pembelajaran buku sekolah sahabat seperti yang ada di tangan saya, Anda dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau menuliskan kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia, baik di YouTube, Facebook, Instagram, sehingga kami dapat mengkontak saudara dan meminta alamat saudara untuk mengirimkan buku seperti ini ke tempat Anda masing-masing secara gratis. Jadi Anda juga dapat belajar, berdiskusi bersama dengan kami di tempat ini. Baik, pada pekan ini kita belajar sudah masuk di pelajaran ke-9 dengan judul bagian-bagian yang bertentangan. Yang mungkin orang lain berpikir ini benar, tapi taunya salah, atau berpikir salah, taunya benar. Teman-teman di sini mungkin pernah nggak sih ketemu orang yang ngotot dirinya benar? Biasanya tentang apa dan bagaimana menghandle-nya? Pastor John. Pernah nggak sih ketemu orang batu ya istilahnya? Iya. Selalu. Iya, kadang-kadang saya ketemu sama orang batu, terkadang orang batunya saya. Jadi, yang dibatuin tuh biasanya tentang apa? Banyak sih kayak kegiatan-kegiatan remeh. Kalau lagi di jalan raya, siapa yang harus duluan? Apakah saya tuh mobilnya? Baru kadang-kadang kalau perdebatan ya, berhubung saya pendeta ya, berarti biasanya di gereja kalau soal keputusan-keputusan. Jadi kadang-kadang itu terjadi, memang nggak bisa dihindarkan. Karena batu itu adalah hak semua orang. Thank you lah. Kalau saya mungkin di kantor saya juga suka sharing ya, apalagi mengenai Alkitab itu saya suka berdiskusi dengan beberapa orang yang dekat, tapi ya kalau nggak stranger saya nggak berani. Saya bangun dulu relationship. Nah, ada satu teman dekat saya ini kebetulan juga mengenai kematian juga, kehidupan setelah kematian. Secara insting saya memang suku saya memang suka berbicara itu berapi-api. Jadi kita harus tahu kelemahan kita. Kelemahan saya suka beretap, sehingga saya berpikir bahwa sebenarnya kita diskusi itu bukan pertanyaannya bukan siapa yang benar, tapi apa yang benar. Jadi dengan kita mengetahui apa yang benar, kita santai aja, nggak perlu terbawa emosi ataupun terbawa dengan cara orang tersebut, tetapi kita harus fokus kepada kebenarannya. Apa kebenaran? Tugas kita menyampaikan, bukan mengubah hati. Mengubah itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Iya, banyak ya pengalaman sebagai pendeta, mungkin suka ngotot-ngototan, ada orang ngotot-ngototan di komite di mana itu atau di dalam diskusi ya. Sama dengan BJ bilang, kalau kita sudah tahu apa itu kebenaran, kita santai aja hadapi itu.
dulu kalau masih di sekolah, di anak-anak menghadapi anak-anak, apalagi anak-anak SMP, udah dikasih tahu kebenaran, kadang-kadang kan emosi itu muncul. Jadi kita kalem aja. Kebenaran itu harus dipelihara. Ya, mungkin hadapi aja dengan tenang ya. Hadapi aja dengan tenang orang-orang yang kategori Pastor John Bat. Betul. Pastor Wilson. Kalau dari saya sih mungkin cara menghadapinya adalah pertama-tama kita harus menyadari bahwa kalau hal itu ada sangkut paut personalnya, apapun itu, apakah yang dia percaya, yang dia sukai, atau yang dia inginkan, pasti orang itu akan menjadi batu. Jadi perlu dilihat dulu. Jadi tadi kan yang Bro BJ bilang harus pisahkan apa dan siapanya. Itu penting sekali. Kadang-kadang kita mau langsung ke apa-apanya, tapi kita lupa siapanya dulu. Dia orang ini kenapa dia menjadi batu? Apakah memang ada hal-hal yang dia pegang, kayak contohnya kalau dalam diskusi kan, kita harus tanya dulu, kira-kira orang ini tidak mau menerima, kenapa? Apakah yang dia tidak terima kebenarannya, atau yang dia tidak terima hal-hal lainnya yang menyangkut kebenaran itu. Mungkin kebenarannya sih dia terima, tapi kan ada itu mengutik-ngutik dosanya dia atau kesalahan dia, itu akhirnya dia jadi nggak mau terima, jadi defensif. Nah, kita harus lihat dulu apa yang dia defend. Nah, itu mungkin poinnya. Oke, thank you. Human touch. Oke, thank you untuk jawabannya. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Pelajaran ke-9 dengan judul bagian-bagian yang bertentangan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson. Kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini Kamu mengumpulkan kami di tempat ini untuk berdiskusi mengenai pelajaran Alkitab ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh menyertai kami semua sehingga apa yang kami bicarakan boleh berasal dari kebijaksanaan sorga dan kami boleh membahas mengenai mungkin pertentangan-pertentangan yang sepertinya ada di dalam ayat-ayat ini, tetapi biarlah kami boleh dipimpin kepada satu kebenaran yang berasal daripada-Mu. Dan menjadi dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Jadi seperti yang tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa pelajaran pekan ini adalah bagian yang bertentangan yang seakan-akan Alkitab itu punya cerita-cerita tentang kebakaan jiwa. Padahal kalau kita lihat konteks besarnya itu bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, kita akan melihat ayat-ayatnya di segmen yang selanjutnya, tetapi mungkin dari teman-teman apa sih pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pelajaran pekan ini? Thank you, Yola. Sebenarnya judulnya ini tricky. Bukan bagian-bagian bertentangan, tapi bagian-bagian yang bertentangan. Ada pertanyaannya di sini. Ada karena ini cara bertentangan itu cara pikir, bukan fakta. Karena kita bisa aja lihat contohnya dari ayat intinya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi Alkitabnya tidak pernah bertentangan. Cuma ada dua hal. Satu, kita nggak menyelidiki kitab suci dengan benar-benar. Kita kurang pengetahuan. Makanya kita anggap kita lupa belajar konteksnya. Kita lupa the bigger picture. Jadi kita harus menyelidiki kitab suci. Tapi yang kedua, ini yang lebih penting nih. Motifnya apa kita belajar kitab suci? Karena banyak kita mau belajar kitab suci untuk supaya mencari kesalahannya. You will find it, kan? Bible says itu kan, apa yang kamu percaya itulah yang kamu akan dapatkan. Jadi kalau kita percaya bahwa Bible ini tadi di belakang kita bicara diskusi dengan Pastor John bahwa Bible ini inspired by the Holy Spirit. Jadi bukan didikte seperti mungkin ada kitab yang lain, tapi artinya apa? Berarti ada faktor manusia juga di situ yang menuliskan. Nanti kita akan pelajari di hari berikutnya. Jadi menurut saya tidak bertentangan, tetapi kita harus tahu dua hal, yaitu satu, seperti ayat intinya jadi Yohanes 5:3. Oh, mereka menyelidiki kitab suci karena mereka menyangka akan hidup kekal. Orang bisa bilang, loh berarti kita nggak usah perlu selidiki kitab suci dong, kalau mereka punya motif ini. Bukan begitu kan? Artinya bertentangan, bagian-bagian bertentangan itu sebenarnya mungkin karena kita satu kurang memahami secara menyeluruh Alkitab dan meminta Roh Kudus untuk menerangkan karena dia yang menginspirasikan. Yang kedua, mungkin ada maksud kita
yang salah, ada skeptis, ada mau menjatuhkan atau mau mencari kesalahan, itu yang mungkin kita harus selidiki. Oke, thank you BJ. Pastor Heski. Setiap pembelajar Alkitab punya keyakinan. Jadi ketika mereka pergi, sebelum mereka pergi ke Alkitab ada keyakinan. Ada yang mereka yakini, ada yang mereka percayai. Ya. Jadi misalnya tentang satu perikop, mereka yakini kebenarannya seperti ini. Nah, dalam pelajaran sepanjang pekan ini mau memberitahukan kepada kita, cerita-cerita itu bisa jadi bertentangan dengan apa yang kita yakini. Nah, betul. Jadi sesuatu yang kita yakini sebelumnya sebagai kebenaran tentang cerita itu ternyata tidak seperti itu. Nah, itu yang saya dapatkan dalam pelajaran pekan ini. Amin. Sesuatu yang kita yakini belum tentu itu kebenaran berdasarkan yang sebenarnya. Yesus dalam contohnya, dia tidak pernah menyampingkan setiap kata-kata itu dalam ceritanya itu suatu kebenaran. Nah, kita yang mau belajar Alkitab, bagian-bagian yang bertentangan, apakah keyakinan saya sudah benar sesuai dengan ceritanya atau justru sebaliknya? Itu yang saya dapatkan. Oke. Jadi mungkin sebenarnya permasalahannya adalah di hermeneuticsnya atau interpretasinya atau tafsirnya lah orang bilang. Karena memang tulisan ini kan dilihat oleh orang dengan berbagai macam latar belakang. Dan tadi seperti Pendeta Heski sudah bilang, orang-orang itu kan ada keyakinan sendiri. Jadi ketika dia melihat, dia sudah ada cara pandangnya sendiri, maka yang akan dia temukan adalah ini. Tapi kalau orang lain dengan cara pandang lain akan menemukan ini. Nah, makanya sangat penting untuk betul kita tidak bisa menafikan orang itu sendiri. Kita tidak bisa menjadi orang yang sangat objektif, yang 100% objektif itu nggak bisa. Tetapi yang kita percaya adalah bahwa Alkitab lah hal yang objektif yang bisa menuntun orang itu. Jadi kita harus bandingkan ayat ini, oke, sepertinya ini. Lalu kita bandingkan dengan ayat yang lain, apakah masih tetap konsisten? Nah, di antara semua itu akan ada suatu sistem kepercayaan yang kita yakini bahwa dia Alkitab ini konsisten dalam dirinya sendiri. Jadi mungkin kalau ada pertentangan berarti kembali ke aturan nomor 1, dia konsisten. Berarti artinya ada sesuatu yang harus kita mungkin tweak atau kita betulkan dari cara penafsiran kita. Mungkin begitu. Pastor John. Pertanyaannya adalah kenapa kita begitu takut ya sama hal yang bertentangan ya tentang paradigma ini? Karena tadi seperti yang kita bilang tadi waktu di diskusi sebelum sekolah sahabat bahwa logika orang Ibrani itu berbeda. Itu berbeda sekali. Mereka muncul dari budaya oral. Jadi mereka nggak tahu menekankan tulisan dulu. Biarpun ada Alkitab, tapi budaya oral itu biasanya keindahannya itu ada dalam bahasa. Nggak tahu ya kalau sekarang anak muda sering nggak sih bermajas? Pantun ya? Berpantun kan kita jarang, tapi kalau masih muda, Pastor Heski kan dulu sering berpantun itu sering banget ya. Sekarang kita beremotikon sekarang. Tapi kalau orang-orang tua itu terkenal ya karena puitisnya mereka. Nggak tahu bagi orang-orang Batak, pernah nggak dengar opung-opung kalian berdoa? Iya, itu beda. Itu beda. Itu puitis mereka. Kata dari Mazmur. Iya, sekarang pun kalau saya sebagai pendeta, saya nggak, kalau saya pergi kampung-kampung itu saya merasa doa saya itu nggak sepuitis mereka. Nah, tetapi dalam puitis-puitis ini, di dalam majas-majas yang ada di Alkitab, kadang-kadang itu menjebak kita. Karena apa? Karena kita bukanlah pribadi-pribadi yang suka majas. Kita mengambil semuanya secara literal. Contohnya dari konsep parenting. Saya baru tahu ya kalau di orang-orang Barat itu kan, kalau orang Indonesia, jangan keluar nanti ditangkap polisi. Ini kan soal sama anak-anak kan. Nah, begitu datang masuk parenting orang Barat itu nggak boleh. Biar aja dia jalan. Iya, jadi bagi mereka itu nggak boleh dilarang, tapi nggak boleh pakai hiperbola. Itu nggak boleh hiperbola. Nah, tapi kalau kita melihat tradisi kita sebagai orang Timur, kita tuh hidup dalam dunia hiperbola. That's how we study things. Jadi ketika ada pertentangan, bukan karena mereka ingin ada pertentangan, tapi budaya Timur mengizinkan kita untuk hidup di antara kompleksitas kebenaran. Dan kita disajikan bahwa kadang-kadang kebenaran itu bersifat ya kontrari. Begitu. Oke, menarik nih. Thank you teman-teman yang sudah memberikan pandangan dari sepanjang pekan ini, karena setelahnya kita akan membahas masuk ke dalam ayat-ayat yang sepertinya bertentangan, tapi apa yang akan kita dapatkan, jangan kemana-mana. Baik,
cerita yang satu ini paling sering disalahartikan oleh orang-orang, bahkan orang Kristen sendiri, yaitu orang kaya dan Lazarus. Kita dapat temukan ceritanya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Apa tanggapan dari teman-teman mengenai cerita ini? Wilson. Mungkin yang pertama-tama adalah kita harus lihat dulu konteks daripada penempatan cerita ini di kitab Lukasnya. Kalau di sepanjang kitab Lukas ini adalah bagian yang menceritakan tentang perumpamaan-perumpamaan, cerita-cerita, dan pembelajaran-pembelajaran. Mungkin itu konteks di penempatan di Injil Lukasnya. Sehingga ketika kita tahu bahwa ini adalah konsepnya lebih kepada pedagogi, berarti kan mengajarkan suatu poin. Ya, kita jangan kemana-mana, ya poin apa yang didapat. Jadi seperti kita dengar cerita fabel atau cerita anak-anak, ya kita tahu bahwa terlepas daripada itu benar atau tidak, bukan kebenaran ceritanya itulah yang menjadi inti, tetapi Moral lebih story. kepada moral of the story-nya. Kalau saya melihat sih mungkin kisah Lazarus ini bisa diharmoniskan dengan Alkitab kalau kita melihatnya dari sisi seperti itu. Mungkin dari saya begitu dulu, atau kalau yang lain. Saya setuju ya dengan DJ dan Pastor Wilson. Ini moral story. Memang agak menarik ketika kita lihat Lukas pasal 16, lebih khusus ayat 19 sampai 31 ini tidak ada Injil yang lain, penulis Injil yang lain menulis itu. Ya, biasanya salah satu yang mungkin hanya ditemukan di Lukas pasal 16 ayat 19-31. Moral story, lebih kepada moral story apa yang ada di dalam cerita ini. Dia tidak membicara, yang saya lihat dia tidak membicarakan sebenarnya tentang keadaan orang mati setelah kematian. Keadaan orang mati setelah dia mati. Ya, poinnya bukan itu. Dia tidak berbicara itu. Kalau mau lihat, dia hanya berbicara soal, misalnya Yesus mau menceritakan soal orang kaya itu tidak ada jaminan untuk masuk surga. Ya, bukan berarti kekayaan milik seorang kaya itu sudah ada jadi surga. Kemudian panggilan yang saya lihat secara sederhana ini panggilan sebenarnya dari Tuhan Yesus. Moral story yang lain itu adalah kita harus taat dengan kitab suci, taat dengan perkataan-perkataan Tuhan. Mungkin itu yang saya dapatkan dari cerita Lukas, orang kaya Lazarus ini, Lukas pasal 16. Iya, menurut saya juga namanya, kalau kita lihat cerita ini dimulai di ayat 19 bilang apa? Ada seorang kaya yang selalu jadi ada sesuatu hari. Jadi ini adalah perumpamaan, ilustrasi. Nah, artinya ini bukan sebuah keadaan yang memang pada saat itu sedang terjadi, yaitu pada saat itu ada neraka dan ada surga yang sedang berjalan, contohnya. Jadi itu satu, kita harus tahu bahwa ini adalah perumpamaan dan ilustrasi. Yang kedua adalah juga di sini tidak ada yang salah sebenarnya dari cerita ini. Memang Tuhan bilang bahwa orang mati yang Lazarus, contohnya orang benar, dia akan ke surga, di surga. Dan memang tidak disebutkan kok di sini bahwa pada saat itu juga memang sekarang sudah ada di surga. Nah, nggak disebut. Kitanya aja suka menambah-nambahkan. Jadi take it as it is. Bible jangan ditambah-tambahkan. Take it as it is. Memang akan ada neraka yang akan ada disiksa ketika pada saat orang jahat, mati yang jahat yang akan dibangkitkan untuk kematian yang kekal. Jadi jangan ditambah-tambahkan. Oh, ini kan pada saat itu. Nah, nggak dibilang pada saat itu di situ. Jadi kita balik lagi ke tadi disampaikan Pastor Wilson dan Pastor Heski, adalah ada moral story yang mau ditekankan di sini, yaitu apa? Bahwa satu, status dan pengakuan sosial di masa sekarang bukanlah kriteria untuk pahala di masa depan, ya, mau orang kaya, orang miskin, ya. Dan yang kedua adalah nasib abadi setiap orang ditentukan di kehidupan ini dan tidak dapat dibalikan lagi di akhirat, berhubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita minggu lalu, bahwa perubahan itu fisik, karakter, sekarang lah saatnya. Itu moral story. Ya, tapi saya pernah punya teman pendeta, dia adalah seorang PhD di New Testament. Dia bilang begini, kenapa Yesus harus mengucapkan perumpamaan ini? Apa dia nggak tahu kalau ini bakal jadi masalah besar bagi di gereja Kristen? Apa dia nggak tahu? Dan ini mungkin jadi pandangan kita, tapi kadang-kadang kita lupa ya bahwa pendengar utama, kenapa Yesus pendengar utama dari cerita ini bukan kita. Orang pada saat itu. Iya, mendengar. Dan begitulah mereka mengerti sesuatu dari cerita. Mereka adalah masyarakat lisan.
Banyak dari jemaat-jemaat sekarang berkata, pastor kita nggak boleh lah bagikan fabel dan juga dongeng-dongeng dari gereja di mimbar. Pernah nggak dengar komplain kayak gitu? Iya, sering. Padahal mereka lupa bahwa banyak cerita di Iya. Alkitab itu juga terdiri dari fabel. Fabel. Contohnya ini cerita rakyat ini. Kenapa cerita rakyat begitu penting dalam masyarakat lisan? Karena nilai-nilai budaya itu disampaikan Dekat dengan melalui cerita kultur. rakyat. Iya. Oke, itu disampaikan melalui cerita rakyat. Dan apa yang terjadi dalam cerita rakyat itu atau juga dalam perumpamaan, mereka mengkombinasikan antara realita dan imajinasi. Contohnya, kenapa harus pakai nama Lazarus? Ya, itu pertanyaan. Pada nama waktu itu kan Lazarus. Ini bukan Lazarus saudara Iya. Kristus Ya, ya, by the kenapa way. harus Ini Lazarus? Kenapa misalnya Lazarus miskin. nggak Bartimeus atau Iya. Benjamin atau Pastor Hesky? Nah, jawabannya itu ada di ayat 31. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dan zaman itu sudah ada orang bangkit dari mati. Namanya Lazarus. Jadi itu dia ada kombinasi. Dia mencampurkan antara realita dan imajinasi. Semuanya itu hiperbola. Duduk di pangkuan Abraham, terus apa lagi? Borok-borok itu dari atas dijilati anjing, semuanya hiperbola. Kalau kita mau artikan secara literal, we miss the point. Begitu. Dan hal yang sama juga berlaku di Wahyu 6:9-11. Jiwa-jiwa itu berteriak dari mezbah. Itu kan ini semua kadang-kadang banyak orang mengambilnya secara literal. Berarti jiwa-jiwa itu benar-benar literally berteriak. Tapi ini bukan pertama kalinya loh penulis Alkitab berkata kalau jiwa-jiwa itu berteriak dari mezbah. Di dalam kitab Kejadian, terutama Kejadian 3 kalau nggak salah, dikatakan bahwa darah apa dibilang itu Berteriak. darah Kain itu berteriak. Habel. Iya. Darah Habel itu berteriak dari tanah. Apakah itu benar-benar literally Tuhan dengar darah Habel itu berteriak? Enggak, itu hanyalah majas. Begitu, jadi kita harus mengerti bahwa Alkitab itu tidak ditulis dari pola pandang Yunani. Biarpun memang perjanjian baru itu ditulis dari pola pandang Yunani, itu memang ada sih. Tapi itu harus dimengerti. Blok logik tadi itu, Tuhan menggunakan dua aspek berbeda untuk menumbuhkan satu pandangan kebenaran yang baru. Oke. Dan kita lihat juga kalau di cerita ini seakan-akan surga dan neraka itu begitu dekat ya. Iya. Bisa ngobrol, bisa Iya. lihat, Iya. bisa. Dan kalau saya pikir memang seseorang yang ada di surga lalu melihat orang-orang terkasihnya mungkin ada di neraka itu, dia mungkin nggak akan bahagia ya, dia nggak Iya, akan betul. dia nggak akan merasa nyaman, dia mungkin udahlah saya turun aja di situ gitu. Oke, nah kita pindah ke topik selanjutnya karena ini juga paling sering digunakan ayatnya untuk mengatakan bahwa Yesus ketika dia disalib, pencuri yang di sebelah katakan yang mau bertobat mengaku dosanya, Yesus katakan pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, gimana penjelasan dari ayat ini? Iya, thank you Yola. Jadi memang kita harus tahu Alkitab itu bahasa aslinya itu sebelum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, ke bahasa Inggris, itu tidak ada perikop, tidak ada titik koma. Jadi itu adalah manusia yang buat. Nah, jadi kadang-kadang kita suka bilang bahwa oh iya berarti pada hari ini juga I tell you today you will be with me in heaven. Dia bilang gitu kan, komanya di setelah I tell you. Padahal kalau betul memang itu bahwa pada saat itu juga si orang di sebelah kanan Yesus itu akan bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Satu, kan Yesus akan bangkit bangkit dari pada hari ketiga. Kedua, berarti bertentangan dengan hal yang Yesus katakan dengan kepada Maria Magdalena mengenai kebangkitan. Jadi karena kita menganggap bahwa itu bertentangan, balik lagi, atau kita kurang pengetahuan tadi sampaikan. Jadi kalau kita mengetahui konteks ini, bahwa sebenarnya yang lebih tepat adalah aku berkata kepadamu hari ini, kamu akan bersamaku di Firdaus, di surga nanti. Jadi bukan komanya di awal sebenarnya, tetapi lebih ke setelah aku berkata kepadamu hari ini, I'm telling you today this truth, that you will be with me in heaven. Jadi poinnya kan sebenarnya bukan soal masalah pada saat itu atau pada nanti. Poinnya yang mau disampaikan,
orang ini akan selamat. Mau itu mau today, mau akhir nanti baru dia tahu. Tapi dia tahu dia akan selamat bersama. Don't miss the point. Jangan alihkan itu menjadi teori afterlife bahwa dia akan di surga pada hari itu. Ya. Kalau saya sih melihatnya ini susah untuk dijustifikasi kalau kita tidak mengerti bahasa aslinya, terus tidak mengerti gramarnya seperti apa, terus bagaimana penempatan kata-katanya. Jadi itu akan sulit kalau kita harus melihatnya ke sananya, karena kan berarti kan semuanya harus dianalisa. Cuma yang seperti tadi Bro BJ bilang, kalau memang ada sesuatu yang sulit, berarti kita harus lihat kepada hal-hal yang mungkin lebih sederhana. Kan? Apakah memang benar ini didukung oleh fakta-fakta yang lain? Kalau dikatakan bahwa pada hari ini juga aku berkata kepada sesungguhnya bahwa pada hari ini juga engkau bersama aku dengan aku di Firdaus, apakah ini didukung dengan konsep-konsep Alkitab yang lain? Nah, kalau kita memang sekarang mau melihat kepada kalimat aslinya, kata aslinya di dalam bahasa aslinya adalah bahasa Greka, nah kita akan melihat bahwa memang dia sebenarnya urutan katanya bukan begitu. Urutan katanya adalah aku berkata kepadamu hari ini dengan aku kamu akan berada di Firdaus. Nah, berarti kan kita lihat bahwa hari ini itu lebih dekat ke kata kerja yang mana? Ke kata kerja berkatanya atau lebih dekat ke kata kerja bersama-samanya. Dan kita lihat bahwa dia lebih dekat dengan kata kerja berkatanya. Nah, itu kalau kita melihat di dalam sisi bahasa aslinya. Cuma kan siapa yang bisa belajar itu? Kita harus sekolah dulu bertahun-tahun atau harus melakukan riset. Nah, bagi yang awam, mungkin ketika melihat hal-hal yang sepertinya soal bertentangan ini, ya mungkin kita adalah waktu di mana kita berhenti sejenak lalu pikir, di cerita mana atau di ayat Alkitab mana kita bisa mempelajari lebih lanjut lagi mengenai apakah orang mati benar-benar langsung masuk surga atau enggak. Jangan menggunakan hal ini sebagai kayak batu penjuru untuk membantu suatu doktrin yang tidak disupport oleh ayat-ayat yang lainnya, mungkin begitu. Iya, selain tadi Pastor Wilson kan sudah bilang dari kata ya, dari penggunaan kata harus ada arti-artinya. Kalau saya lihat juga ini Lukas pasal 23 ayat 43 itu ungkapan Yesus itu mau merujuk kepada simpati dia. Kepada orang yang dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus bisa mengetahui dengan sungguh-sungguh orang-orang Yesus, ingat aku ya, jangan lupa. Jadi simpati Yesus sama juga dengan 2 Korintus pasal 12 ayat 4 ketika ekspresi Paulus menggambarkan tiba-tiba aku sudah diangkat ke Firdaus. Ya. Itu menggambarkan bahwa ada ekspresi bahwa kepedulian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang seperti ini, kepada orang pribadi dalam hal ini. Kemudian kalau ini mau mengatakan bahwa peristiwa orang mati ini langsung ada ke Firdaus, tanda kutip, Firdaus itu kan lebih merujuk kepada the Garden of Eden. Dan pada saat itu itu sudah tidak ada. Taman Eden itu sudah tidak ada. Jadi mau merujuk kepada itu tidak benar bahwa orang mati langsung ke Taman Eden atau langsung ke Firdaus, itu tidak benar. Itu hanya ekspresi bahasa yang sifatnya nanti itu nanti akan terjadi. Jadi lebih merujuk kepada Yesus itu bersimpati dengan orang ini. Jadi tidak merujuk kamu ada pengharapan nanti akan ada di sana. Memungkinkan nggak kira-kira ini kayak special case gitu? Karena kan contohnya ketika Yesus bangkit, ada orang-orang kudus yang ikut bangkit, itu kan special case. Nah, memungkinkan nggak kalau yang pencuri di sebelah Yesus ini ada special case juga, dia sudah ada di surga, contohnya? Nah, ini nanti jadi dilema. Kenapa? Karena memang pada waktu itu Yesus hari itu juga langsung masuk ke surga. Setelah itu dalam kubur dia dikubur dulu. Ya. Dan dia nggak langsung pergi ke surga. Bahkan ketika dia bangkit sekalipun, Yesus bilang jangan sentuh aku karena aku belum kembali kepada Bapa, ya dia bilang. Tapi nggak apa itu. Sorry. Iya. Tapi menurutku pribadi dia nggak match sih kalau kita mau coba pada hari itu juga dia langsung masuk ke surga. Karena secara overall itu nggak cocok juga dengan pattern peta dari pengertian kebangkitan yang ada di Alkitab. Mungkin maksud pertanyaan bisa juga sama seperti Henok dan yang lain. Iya, itu maksudnya. Jadi memang itu bukanlah sesuatu yang normanya, bukan. Itu adalah pengecualian. Bisa jadi. Tapi kita pahami bahwa itu adalah pengecualian. Bisa jadi memang pada hari itu dia sudah langsung dibangkitkan dan ada di surga seperti Musa. Bisa jadi. Tetapi kita pahami bahwa dari
konsep-konsep Alkitab yang lain bahwa secara umum, secara normanya bukanlah demikian. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau orang mengutip satu kejadian lalu menggeneralisasinya. Nah, itu yang bermasalah. Seperti kalau kita ketahui ya, mungkin kalau di yang sekarang ini COVID kan, oh saya kenal ada orang kena COVID dia begini, langsung oh berarti semua orang kena COVID akan begini, kan nggak bisa begitu juga. Ada normanya, ada pengecualiannya. Ya mungkin dalam hal ini mungkin argumen bahwa ini spesial itu terlepas lagi. Kita harus buktikan bahwa memang kejadian seperti itu. Tapi seandainya pun kejadiannya adalah seperti itu, berarti ini adalah sesuatu yang spesial dan bukan hal yang lumrah. Begitu. Oke, thank you. Ini diskusinya panas banget karena kita membahas padahal dingin ya di studio. Iya, kita membahas hal-hal yang memang sepertinya bertentangan, tapi kita telah melihat titik terangnya. Masih ada beberapa topik yang lain, jangan kemana-mana. Ayat selanjutnya adalah di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, di mana Paulus berharap untuk bersama dengan Kristus dan bersama dengan Tuhan. Apakah dia berharap dia saat itu juga atau mati langsung bersama dengan Kristus atau seperti apa, Pastor John? Nah, memang kalau kita membaca sedikit ya dari kitab Filipi ya kalau nggak salah itu, memang ada kesan kalau seakan-akan Paulus mengajarkan bahwa ketika dia mati kita itu udah bersama dengan Kristus. Ya kan, itu sering kita ketemukan ungkapan-ungkapan kayak gitu sih sekarang di sosial media. Tapi kalau kita lihat lagi pola yang ada di dalam 1 Tesalonika 4 itu ayat 13 sampai 18 itu di mana itu ya 1 Tesalonika 4 Ya. ayat 13 sampai 18 ada yang bisa baca? Ayat 3 oke aja lah. Jadi dikatakan itu kayaknya ada kesan bahwa memang yang dimaksud oleh beristirahat dalam dalam 1 Tesalonika itu bukan sekadar untuk bersama dengan Kristus, itu bukan maksudnya dia begitu mati itu langsung tinggal bersama Kristus, bukan. Tapi dia itu kayak lompat. Dia nggak memberikan urutan yang tepat sebenarnya, tapi dia memberikan kesimpulan singkat dari tindakannya. Contohnya kalau saya bilang ya, wah kayaknya abis ini saya langsung pulang tidur. Oke. Apakah saya otomatis nggak pakai selimut atau nggak pakai bantal? Yang saya kasih itu adalah kesimpulan dari kegiatan saya, bukan tindakan-tindakan detailnya. Nah, kalau untuk tindakan detailnya itu ada di 1 Tesalonika. Dikatakan bahwa ketika dia mati, dia akan di ayat 14, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi itu sih kalau menurutku. Jadi bersama dengan Yesus itu bukan artinya ya benar literally bersama, tapi kayak kesimpulan aja dari apa yang dialami oleh Paulus. Setelah dia mati, dia akan dibangkitkan, diangkat ke surga, dan pada waktu itulah dia bersama-sama dengan Yesus. Pastor Heski? Filipi pasal 1 ini kembali ya mau mematahkan ide bahwa Paulus itu ya dia punya keinginan untuk mati saja kan, sepertinya tersirat seperti itu. Berarti dan ayatnya bilang kan, tetapi jika karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Ayatnya yang ke 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Sebelumnya dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kristus dalam artian kematian. Jadi ini ekspresi yang tidak mau menunjukkan bahwa pada saat Paulus mendapatkan gilirannya untuk kematian, dia akan pergi bersama-sama Kristus. Tidak. Kembali dipatahkan ide bahwa orang mati langsung pergi mendapatkan upah, langsung pergi bertemu dengan Kristus. Di sini semangat yang ada di dalam diri Paulus itu adalah semangat untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadi ada peristiwa di antara kematian dan kebangkitan dia. Sampai kebangkitan artinya kepada kedatangan Tuhan Yesus. Kalau dia punya kematian, tidak ada peristiwa di antara itu.
dari kematian dia sampai kebangkitan itu tidak ada peristiwa apa-apa. Dia hanya mau mengatakan secara sederhana, Paulus mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan apa yang dia alami, didesak sana, didesak sini. Kalau keadaan hidupnya seperti ini, saya mau pergi bersama Kristus aja dah. Mau merujuk secara, tadi sempat, saya suka sekali ketika di awal kita bilang banyak cerita-cerita ini lebih moral lesson-nya apa. Iya. Moral lesson-nya di dalam cerita ini, Paulus, kenapa dia seperti mau mati daripada kehidupan? Hidup yang bersama dengan Kristus. Hidup yang bersama dengan Kristus, apapun yang akan terjadi dengan orang itu, dia tidak akan ada kekhawatiran. Jadi dengan kata lain, secara sederhana, Paulus punya keinginan yang menggebu-gebu untuk segera bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan pada saat dia mati langsung bersama Yesus. Amin. Nggak ada periodenya. Ada periode. Itu Filipi pasal 1. Kalau 1 Tesalonika tadi 4 ya tidak ada yang saling sesama bersekota jangan saling mendahului lah, itu tidak ada yang mendahului, kecuali ada special case yang lain itu tidak kita bahas. Oke. Itu mungkin sebenarnya di sini adalah poinnya adalah kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus di sana menceritakan bahwa hidupnya itu menderita. Seperti yang tadi Pastor Alexi bilang kan, jadi hidupnya adalah menderita. Makanya dia bilang, aku hidup ya untuk Kristus. Kalau aku mati ya itu lebih baik. Kenapa? Karena aku selesai gitu loh. Nggak perlu menderita lagi. Nah, itulah poinnya. Bukan kepada poin yang secondary atau yang tersiarnya adalah bahwa apakah Paulus nanti ketika dia mati langsung Ketemu dengan Yesus. Bukan itu poinnya. Jadi kadang-kadang ini yang sering perlu kita pahami adalah bahwa setiap perumpamaan atau pelajaran pasti memuat satu poin besar atau beberapa poin besar lah, 1, 2 atau 3 poin besar. Tapi nggak bisa hal yang sama kita mukuli-kuli. Contohnya kayak Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti artinya kita adalah domba. Kalau domba seperti ini, berarti kita harus minum air, berarti kita harus makan rumput. Nanti rumputnya yang seperti apa? Berarti harus cari rumput hijau. Kita carilah rumput hijau. Karena satu perumpamaan itu sudah kita tarik pelajarannya sampai ke mana-mana terlalu jauh. Padahal poinnya adalah bahwa Tuhan adalah yang menyediakan segala sesuatunya sama seperti domba. Jadi poin besarnya apa itu dulu. Nah, kalau poin besarnya aja itu belum kita tangkap, bagaimana mungkin kita bisa ambil aplikasi-aplikasi terhadap hal-hal yang sepertinya itu lebih jauh di sana lah terhadap ilustrasi itu. Dan mungkin itu juga bukan pelajaran yang baik kalau ilustrasinya dibawa sampai terlalu jauh. Iya. Mungkin juga mau nambahkan adalah tadi sampaikan juga Pastor Reski bahwa bagiku hidup adalah mati adalah keuntungan. Nah, itu fakta. Bukan keinginan dia. Fakta, memang fakta bahwa ketika kita mati nanti kalau kita hidup dengan benar ya, akan diangkat surga, dan itu adalah pahalanya. Itu maksudnya itulah reward kita nanti ketika kita nanti sudah di surga. Tapi bukan berarti dia mau skip the process. Bukan berarti ya udah gue lebih baik mati aja. Itulah pikiran sempit atau singkat kita, suka mau cari jalan pintas aja begitu ya. Dan lagi ini konteksnya lagi penting. Ini bukan menjelaskan mengenai kebangkitan. Kebangkitan nanti di 1 Korintus 15 ayat 51 yang minggu lalu kita sudah bahas. Jadi jangan campur adukan pesan yang Paulus yang coba ingin sampaikan kepada kita. Gitu. Oke. Ini karena waktu kita terbatas, kita mau langsung masuk ke topik selanjutnya, atau ayat selanjutnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20. Mungkin saya baca spesifik mulai dari ayat 18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, mungkin ini kalau mau lengkapnya sudah ada program Hope Channel namanya Pajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Itu pasti sudah dijawab di situ. Kalian bisa search aja. Tapi tentang apa sih ini, Pastor John? Kayaknya aku mendengar pendapat Pastor Wilson di sini. Oke. Gimana? Dia kalau soal New Testament lebih sakti dia. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa sebenarnya adalah Petrus sementara menuliskan apa yang sementara dilakukan oleh kematian Kristus, ya kan? Apa yang dilakukan oleh kematian Kristus? Dikatakan kalau ada 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Nah, itulah yang harus kita pegang. Poin utamanya adalah itu, bahwa kematian Kristus ini memang menjadi seperti suatu pemberitaan.
pemberitaan terhadap orang-orang yang ada di dalam penjara. Dan mungkin jiwa-jiwa inilah yang menjadi masalah. Kalau kita bicara soal jiwa, langsung kita terpikir bahwa ini berarti jiwa yang sudah terpisah dari tubuh. Sehingga dia ya roh yang gentayangan. Apakah dia gentayangan di dunia, atau gentayangan di neraka, atau gentayangan di tempat peralihan seperti purgatori atau apapun itu, sehingga ketika Yesus mati, rohnya makanya pergi ke sana. Tetapi tidak, kalau kita baca di dalam ayat 18-nya bahwa ia mati untuk menebus dosa, dan kematian Kristuslah yang menjadi suatu Injil. Kematian Kristuslah yang menjadi suatu pemberitaan yang memang bukan hanya Kristus saja sendiri yang beritakan juga, kita pun juga akan beritakan itu kepada orang-orang yang terpenjara, kepada orang-orang yang sama seperti ketika di dalam peringatan Nuh, yang mereka menolak, mereka terpenjara oleh rasa mungkin ketidakpercayaannya atau rasa penolakannya, dan itulah kepada roh-roh, kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang yang seperti demikianlah kita harus pergi juga untuk mengabarkan kabar kematian Kristus ini. Jadi bukan Kristusnya yang di dalam roh memberitakan kepada roh-roh yang lain. Mungkin kalau jawaban singkatnya seperti itu. Oke. Pastor Hezki? Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 3 ini, itu kata roh itu kan tidak mau merujuk kepada manusia. Manusia yang sudah mati terus berada di satu penjara. Arti dengan kata lain, ini tidak mau merujuk kepada orang-orang yang sudah mati, kemudian roh-roh mereka ada di dalam penjara. Pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah berbicara, tubuh itu kalau dia tanpa roh itu mati. Roh juga tanpa tubuh itu adalah mati dengan kalian dan tidak ada apa-apa. Kalau kita lihat referensi ayat-ayat sebelumnya di dalam 1 Petrus pasal 3 ini, saya ingin kita semua boleh melihat 1 Petrus pasal 3 mau merujuk ke mana kata roh ini paling dekat berdasarkan konteksnya. Ada misalnya ayat 13-14 ya. Saya pergi ke Ibrani pasal 1, saya pergi ke Ibrani. Kayak tadi Petrus, saya pergi kepada Ibrani, ada hal-hal yang bisa merujuk. Ibrani pasal 1 ayat 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi di dalam 1 Petrus pasal 3 ada orang yang merujuk bahwa itu juga adalah malaikat-malaikat yang harusnya tadi menceritakan tentang Tuhan, menceritakan malaikat-malaikat yang harusnya melakukan apa yang Tuhan katakan, tetapi mereka jatuh. Jadi ada orang bilang itu malaikat-malaikat kepada malaikat-malaikat yang jatuh. Firman Tuhan kepada malaikat-malaikat yang jatuh. Kembali ketika korelasi antara dua cerita ini dalam Ibrani pasal 1 ayat 13-14, 1 Petrus pasal 3 mau merujuk kepada apakah maksud roh-roh itu bukan berarti rohnya orang yang sudah mati dikumpulkan dalam satu penjara, kemudian Kristus menceritakan itu kepada mereka. Itu tidak sama sekali tidak merujuk kepada itu. Argumen yang lain itu mengatakan itu adalah malaikat, itu juga mau merujuk kepada orang-orang yang sudah mati sebelumnya pada saat pemberitaan siapa yang 120 tahun berkhotbah, Nuh, itu merujuk. Itu jadi sama sekali itu tidak merujuk kepada jiwa atau roh orang sekarang yang sudah mati. Itu sama sekali tidak merujuk Tuhan berbicara kepada mereka. Oke. Nah, masih mengenai penggunaan kata penggunaan kata roh, penggunaan kata jiwa. Tadi Pastor John juga di awal sudah singgung sedikit bahwa ada jiwa-jiwa di bawah mezbah. Ya, terutama dalam kitab Wahyu ya. Dia seringkali berbicara secara hiperbola. Contohnya, kita sering dengar nanti kalau kita sampai ke surga jalannya terbuat dari mana? Mas. Dari Mas. Tapi apa itu kata Alkitab? Nah, yang dikatakan Alkitab adalah jalan itu terbuat seperti emas. Jadi bentuknya itu kata-kata seperti, like gold. Jadi bukan emas, tapi seperti emas. Yohanes, jadi setiap kata-kata itu terdengarlah suara keras seperti bunyi trompet. Jadi yang dia dengar itu bukanlah bunyi trompet, tapi satu suara yang dia nggak tahu apa. Tapi karena dia nggak tahu jelaskan, jadi makanya digunakan kata seperti trompet. Jadi penggunaan majas-majas ini harus kita mengerti. Dan kenapa begitu banyak ayat-ayat ini disalah mengerti sehingga kita berasumsi macam-macam. Kita berasumsi bahwa jiwa itu baka, jiwa itu abadi. Dan kalau kita mati itu ya kita langsung pergi ke surga. Karena kita nggak melihat pasal-pasal ayat-ayat ini secara objektif. Kita lupa bahwa
Alkitab selalu berbicara dalam budaya tertentu, dan budaya inilah yang harus kita perhatikan dan harus kita dalami. Hanya itu sih cara yang kita bisa gunakan untuk mengerti ayat-ayat seperti mengenai Lazarus, kemudian seperti Yesus yang berkhotbah kepada roh-roh penjara. Nah, mengenai khotbah di roh-roh penjara, jadi ini seringkali jadi argumen bahwa bahkan setelah orang meninggal dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Begitu. Jadi ada namanya baptism of the dead. Saya lupa gereja mana itu mempraktekkan itu. Itu ada juga ajar-ajarannya. Kita perhatikan. Setiap kali kita melihat, setiap kali kita membaca ayat dari persepsi yang tidak alkitabiah, pada akhirnya kesimpulan itu pasti sama. Kita harus bertanya, sudah belum pandangan saya itu disucikan oleh Alkitab? Ya, tapi satu hal yang pasti, satu hal yang pasti, kebangkitan itu adalah satu janji yang nyata. Amin. Dan itu adalah bukti bahwa kita berada dalam Yesus sebenarnya. Begitu. Mungkin terakhir, Pastor. Bagaimana kita sebagai mungkin orang-orang awam ya, yang bukan bersekolah mempelajari ilmu-ilmu teologi. Ketika kita membaca Alkitab, cara kita mempelajari Alkitab itu benar gitu. Jangan sampai ini karena ada seperti ini berarti jiwa itu abadi. Padahal banyak yang lain yang di luar yang konteksnya tidak seperti itu gitu. Gimana caranya kita sebagai orang awam bisa mempelajari Alkitab dengan benar? Gimana caranya? Perhatikan bagaimana ayat itu berhubung dengan pertama itu dengan dengan ayat-ayat terdekatnya, dari ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, kemudian pasal sebelumnya, pasal selanjutnya, kemudian buku itu sendiri, kemudian bagian dari perjanjian lama atau perjanjian baru, misalnya Matius nih, kita cari ada nggak topik yang sama dibicarakan di kitab lain. Setelah itu bandingkan dengan perjanjian lain, atau itu kayak ada intertestamental studies itu ya. Jadi pertama mulai dari intertekstual, kemudian intertestamental, kemudian kita langsung masuk kepada teologi. Bandingkan dengan teologi kita, bertentangan nggak? Dan dari situlah nanti kita memang agak sulit ya memang. Tapi hanya itu aja jalannya, nggak ada jalan lain. Dan kita harus menyadari bahwa peribahasa yang kita punya sekarang itu berbeda. Pengertian kata-kata kita itu berbeda dengan pengertian kata-kata mereka dulunya. Contohnya, kalau kita dengar kata charity, apa yang muncul dalam pikiran kita? Charity, bakti sosial. Iya, itu pasti gratis ya. Tapi kalau dari ketika King James Version itu dirilis tahun 1600-an itu charity itu adalah highest form of love. Ya, kenapa maknanya berbeda ya, karena bahasa selalu berubah. Jadi cara terbaik adalah you need to study your Bible. Lihat konteksnya, pahami isinya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pastor John, PJ, Pastor Heskey, dan juga Pastor Wilson sudah berdiskusi bersama. Walaupun waktu kita terbatas, tetapi semoga ini dapat membuka pikiran kita dan doa kita, sama seperti dalam Mazmur 119 ayat 34. Buatlah aku mengerti, give me understanding. Buatlah aku mengerti supaya aku dapat memegang hukum-hukum-Mu. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.